Parah banget, ibu ini tidak merestui hubungan anaknya tapi dengan cara guna-guna. Jadi ceritanya Loni itu bertemu dengan Jo di sebuah kafe. Karena sering banget ngerjain skripsi di kafe, Jo pun akhirnya jatuh cinta sama Loni. Tidak disangka Loni pun juga menyukai Jo. Ibu Loni yang mengetahui ini pun tidak senang sama si Jo. Ibunya meminta Loni untuk mengenalkan pacarnya. Tapi pada saat itu juga dia membuat Jo jatuh kecelakaan. Lalu keesokan harinya ibu Loni bertemu dengan seorang dukun. Ia meminta kepada dukun untuk membuat anaknya itu tidak bisa berjumpa kembali sama si Jo. Loni mencari Jo kemana-mana tapi tidak ada. Bahkan ke kafenya pun juga tidak ada. Yang ternyata mata Loni ini ditutup sama makhluk gaib. Sesampai di rumah, ibu Loni itu berpura-pura sakit gitu. Setelah siuman dari kecelakaannya, si Jo ini mau ke rumah Loni. Tapi di dalam perjalanan, ia itu dibuat kecelakaan sama si dukun tersebut. Kecelakaan Jo kali ini pun ia meninggal. Arwah Jo datang ke Loni dan mengucapkan selamat tinggal. Loni sangat syok banget mengetahui kalau pacarnya itu udah meninggoy. Jangan pernah ketawa di tengah malam kalau kalian tidak mau ditampar oleh setan. Jadi ceritanya kedua pria ini tuh lagi nongkrong sambil ketawa-ketawa. Lalu ada seorang kakek-kakek yang mendengar suara ketawa mereka pun langsung menegurnya. Karena pada saat mereka ketawa itu warga sekitar itu tidak bisa tidur. Tapi pada saat mereka ditegur, mereka itu malah mengejek kakek ini sambil ketawa-ketawa. Kakek ini pun diusir dengan cara yang tidak terhormat. Saat mereka pulang, salah satu dari mereka itu ketemu dengan seseorang yang hendak memarahi mereka. Orang ini pun langsung memarahinya untuk tidak ketawa. Akhirnya mulut pria ini ditampar menjadi seperti ini dong. Keenam mahasiswa ini pergi ke suatu desa untuk kuliah kerja nyata. Jadi ceritanya keenam mahasiswa ini pergi ke suatu desa, yang desanya itu bernama Desa Penari. Di dalam sebuah perjalanan, Nur melihat ada seorang wanita yang lagi menari. Sesampai di sana, mereka pun bertemu sama Pak Prabu. Pada awalnya Pak Prabu tidak memperbolehkan mereka. Tapi pada akhirnya Pak Prabu pun mengizinkan mereka asalkan mereka itu tidak membuat hal-hal yang tabu. Mereka pun menyanggupi atas permintaan Pak Prabu. Lalu mereka diajak keliling desa tuh. Di desa tersebut ada sesajen. Di sana Nur melihat ada Gundrowo dan kepalanya itu menjadi sakit banget. Singkat cerita, selama mereka 2 minggu di desa ini, banyak hal-hal janggal yang mereka alamin. Tiba-tiba aja Widya berteriak dan setelah diberikan minum, mulut Widya itu ada rambut yang sangat panjang sekali. Semua orang mengira kalau Widya itu disantet atau diikuti sama makhluk halus. Gak cukup guys, lanjut part 2. Keenam mahasiswa ini pergi ke suatu desa untuk kuliah kerja nyata, part 2. Wahyu bercerita kepada Nur kalau Bima itu malam-malam sering keluar entah kemana. Tidak hanya itu, Bima membuat sesajen dengan memajang foto Widya. Nur pun sendiri mencari tahu tentang apa yang dibilang Wahyu. Nur mengikuti Bima dan pada akhirnya ia melihat Ayu dan Bima lagi melakukan skidi pap-pap. Bima menjelaskan kalau dia itu menyukai Widya. Ia memelet Widya dengan benda-benda sesajen itu. Lalu untuk gelang jika dipakai, dia akan menyukai Bima. Di malam hari, Widya melihat Ayu itu lagi berjalan keluar. Widya pun mengikuti Ayu. Sampai pada akhirnya Widya melihat kalau Ayu itu lagi menari-nari tidak berhenti-henti. Widya pun ditemukan oleh seorang warga. Sesampai di penginapan, orang-orang itu udah memanggil nama Ayu dan juga Bima. Keduanya kaku seperti ini. Ternyata mereka berdua itu menjadi tumbal di desa tersebut. Pada awalnya Widya lah yang menjadi sasaran utama. Tapi karena gelang dan juga selendang di tangan Ayu, maka Ayu lah yang menjadi tumbal. Dan pada akhirnya Ayu dan Bima pun meninggal. Abang-abang tukang bakso menjual bakso daging tikus. Jadi ceritanya abang-abang bakso ini menjual bakso di sebuah perumahan. Tidak hanya murah banget tuh, tapi juga sangat enak banget. Dan sampai-sampai banyak yang mengantri. Pada suatu hari ada seseorang yang tidak dikenal datang ke abang-abang bakso dan mengatakan kalau daging yang dia jual itu adalah daging tikus. Lalu abang tukang bakso emosi dan memarahinya. Saat kembali ke rumah, abang-abang tukang bakso ini kembali beraksi mengambil daging tikus. Ketika ia memasak bakso, kepalanya pusing tuh. Ia pingsan dan saat dia bangun, dia udah berada di antara bakso, tepatnya di kuali panas. Pada akhirnya tukang bakso meninggoy dan dimakan oleh para hantu-hantu. Menantu yang durhaka kepada ibu mertua. Jadi ceritanya saat mereka liburan, mereka kembali tuh ke rumah ibu mereka. Sesampai di rumah, suaminya mau cepat-cepat pulang tuh. Selama makan malam, ia berusaha membujuk ibunya untuk ikut mereka agar tinggal di kota. Tapi suaminya memberikan isyarat kalau ibunya itu tidak boleh mengikuti mereka. Di malam hari perut Tono sakit tuh. Saat lagi pup, ia melihat ada pocong yang lagi berdiri di luar WC. Keesokan paginya, Tono berusaha menjelaskan kepada istrinya kalau dia itu semalam melihat pocong. Pada akhirnya, ia mati-matian mau pulang. Setelah berdebat dengan istrinya, akhirnya dia pun pulang dengan mengendarai kendaraannya. Pada saat di jalan, mobilnya mogok dan yang terjadi lanjut part 2. Menantu yang durhaka kepada ibu mertuanya, part 2.
Setelah ia berdebat dengan istrinya, akhirnya dia pulang tuh. Saat mobilnya mogok, ia ketemu tuh dengan salah satu warga yang ternyata dia itu kenal. Ternyata ibu ini adalah tetangga ibu mertuanya. Dia mengatakan kalau ibu mertuanya itu udah meninggal 6 bulan yang lalu. Pada akhirnya Tono pun lari ke rumah ibu mertuanya. Dan ternyata rumah ibu mertuanya itu udah seperti ini. Di sana ia melihat istri dan anaknya bersama ibu mertuanya. Lalu pada saat Tono bangun, ternyata dia itu udah di rumah sakit. Jadi cerita yang sebenarnya itu adalah mereka sekeluarga itu kecelakaan. Sukma, istri dan anaknya diambil sama ibu mertuanya. Dan pada akhirnya ia meminta maaf kepada ibu mertuanya dan meminta untuk mengembalikan istri dan anaknya. Ibu mertuanya pun mengembalikan istri dan anaknya. Akhirnya istrinya pun siuman. Orang ini selalu meminta THR dan endingnya benar-benar menyeramkan sekali. Jadi ceritanya pria ini tuh lagi keliling kompleks saat lebaran. Tapi bukannya silaturahmi, THR lebih prioritasnya. Tanpa masuk ke rumah, dia itu udah minta THR. Ia pun terus-terusan melakukan ini dari rumah ke rumah. Hanya mengambil THR tanpa silaturahmi. Lalu ada salah satu warga yang sama sekali tidak mau memberi dia THR. Karena orang ini tidak memberikan THR, ia pun memarahi orang ini dengan cara-cara yang tidak sopan. Seperti kata-kata kamu itu miskin. Sesampai di rumah, ia mengumpulkan duitnya dan ternyata duitnya itu benar-benar banyak sekali. Tapi tiba-tiba aja duitnya berubah menjadi daun dan tangannya berubah menjadi pohon. Pada akhirnya dia pun terkena azab dan menjadi pohon. Rumah pria ini dihantui sama hantu yang tidak tahu diri. Jadi bapak ini bangun karena suara TV. Ia pun mematikan TV-nya. Tapi TV-nya itu hidup kembali. Berkali-kali ia tutup tuh TV-nya, tapi selalu hidup. Nah, tiba-tiba aja hantu tersebut meminum minuman yang ada di kulkas. Ia pun ketakutan. Karena ketakutan, ia mengambil salib lalu menghadap ke arah hantunya. Tapi sama sekali tidak ada efeknya. Karena kesal, ia matikan TV-nya lagi tuh. Yang pada akhirnya ia rebutan remote tuh sama hantu tersebut. Istri dan anaknya yang mengetahui ini pun ikut merebut remote-nya. Sampai pada akhirnya, bapak ini jatuh dan foto keluarganya itu jatuh. Mereka pun tersadar kalau itu adalah hantu dari papanya. Ia pun nonton sambil minum bareng dengan papanya. Tukang ramalan ini suka membeberkan lamarannya ke media. Tapi pada akhirnya ia kena azab. Jadi ceritanya pria ini tuh bisa meramal. Ia bakal meramal ada sebuah pesawat yang akan jatuh. Apa yang ia katakan pun akhirnya menjadi kenyataan. Dan dia pun mengetahui tempat pesawat yang udah jatuh. Udah banyak yang tidak suka kepadanya. Bahkan ada banyak netizen yang udah menyumpah-nyumpahinya. Lalu pada saat si peramal ini mau keluar dari rumahnya, tiba-tiba aja rumahnya itu terbang seperti ini. Dan di belakangnya itu ada penampakan yang membuatnya itu terjatuh dari langit. Hingga si peramal itu pun meninggoy. Jangan berfoto bertiga kalau kalian tidak mau endingnya seperti ini. Duh, bener-bener menyeramkan sekali. Nah, jadi ceritanya ada 3 pemuda yang lagi berkumpul tuh. Karena tidak mau kelewatan momen, mereka pun mengambil foto tuh. Jadi ada sebuah mitos kalau berfoto itu tidak boleh ganjil. Biasanya kata orang-orang yang di tengah ini akan meninggoy. Habis foto-foto mereka bubar nih. Jadi pria ini tuh mengecek foto mereka. Ia melihat kalau temannya yang di tengah ini perlahan-lahan itu mulai menghilang. Ia langsung mengejar temannya. Sesampai di sana temannya itu udah diambil sama malaikat pencabut nyawa. Akhirnya orang yang di foto tengah itu pun meninggoy. Cewek ini hidup dengan tersiksa karena dia selalu diperlakukan tidak baik. Jadi ceritanya cewek ini tuh terlambat ke kampusnya. Sebelum berangkat ia berantem tuh sama ibunya. Sesampai di kampus ia ditegur tuh sama dosennya. Tidak hanya itu, ia ketemu juga tuh sama orang-orang yang suka membulinya. Lalu saat di kantin ia lagi makan, tiba-tiba aja temannya itu memalaki makanannya. Kemudian saat dia di kelas tidak ada satupun yang ingin berkelompok sama dia. Ia menjalankan hari-hari yang begitu terus. Sampai-sampai dia mengonsumsi obat untuk menghilangkan depresinya. Untung aja ada salah satu temannya yang menolongnya. Orang gila ini selalu tidur di ruko bapak ini. Akibatnya bapak ini mengamuk. Karena bapak ini selalu memarah-marah, tetangganya itu hanya bisa menggeleng-geleng kepalanya aja. Esokan harinya ia melihat ada gelandangan itu lagi yang tidur di rukonya. Setiap hari ia diusir sama bapak ini. Tapi pada suatu hari bapak ini mencium ada bau pesing. Ia pun ditendang. Sejak bapak tersebut menendangnya, ia pun tidak pernah datang dan tidur di ruko itu lagi. Bapak sini pun langsung mengecek CCTV. Ternyata pelakuan dia itu selama ini tuh sangat kasar. Ternyata orang gila tersebut itu selalu menjaga rukonya. Dan bau pesing itu bukan pipisnya, tapi melainkan orang lain. Lalu ada orang yang berusaha membobol rukonya. Tapi orang gila ini tidak diam aja. Pada akhirnya orang gila ini ditusuk sama orang jahat tersebut. Bapak sini
ini pun sangat menyesal atas perbuatannya selama ini. Boneka sadis kembali muncul untuk membalaskan dendamnya. Sebelum Chucky menjadi boneka, ia menyukai wanita yang bernama Sarah. Tapi Chucky dilaporkan karena dia telah membunuh suaminya Sarah. Polisi mengejar Chucky lari ke sebuah toko. Lalu ia melakukan pemindahan roh. Kini Chucky membalaskan dendamnya kepada keluarga Sarah. Sarah pun dibunuh oleh Chucky. Anaknya yang melihat ini pun langsung syok. Disinilah mereka sekeluarga terus-terusan diteror sama boneka Chucky. Wanita ini pun akhirnya mengetahui identitas asli Chucky. Lalu ia mencegat aksi-aksi dari Chucky itu guys. Ceritanya seru banget nih. Cerita selengkapnya ada di YouTube aku. Kalian bisa klik link di kolom komen. Kasihan banget masih sekolah tapi harus menghidupi keluarganya. Nah, Xiu Fang ini adalah seorang gadis yang sangat rajin. Selain sekolah, dia juga bekerja. Ia membawakan makanan untuk adik-adiknya dan selalu menjaga ayahnya. Sambilan giat belajar, dia bahkan juga memasak untuk adik-adiknya dan menjadi seorang ibu. Hingga pada saat dia mendapatkan nilai yang sangat tinggi, tapi dia memilih untuk tidak melanjutkan sekolah karena ingin bekerja untuk keluarganya. Ia pun mengatakan kepada ayahnya kalau nilainya itu buruk dan tidak mau melanjutkan sekolah lagi. Ayahnya yang mengetahui ini pun langsung marah kepadanya, sampai-sampai mogok makan dong. Tapi pada suatu hari ayahnya tidak sengaja melihat nilai ulangannya dan ternyata nilai ulangannya itu tinggi-tinggi sekali. Ayahnya pun menangis dan meminta maaf kepadanya karena dia itu selama ini udah salah paham. Sedih banget pada saat malam tahun baru anak dari bapak ini tidak mau pulang dan dia terpaksa makan di rumah sendirian dong. Jadi ceritanya pada saat malam tahun baru anak-anak dari bapak ini tidak bisa pulang, termasuk anak laki-lakinya yang sibuk bekerja. Bapak ini pun sangat sedih banget karena dia harus makan sendirian di rumah, padahal dia itu udah masak banyak banget. Tapi keajaibannya akhirnya anaknya pun pulang. Cuman anaknya itu heran, mengapa ayahnya itu masak begitu banyak padahal di rumah itu hanya dia sendirian. Akhirnya anaknya pun sangat terharu karena dia merasa ayahnya itu sangat mencintai mereka. Anak ini pindah ke sekolah baru, tapi kasihan banget ia dibully karena warna kulitnya. Hari pertama dia itu udah rindu dengan nuansa sekolahnya yang ada di negaranya. Karena di sini itu benar-benar jauh berbeda. Saat sedang belajar, teman yang duduk di belakangnya itu membulinya, tapi ia membalas dengan menarik jarinya. Ia sama sekali tidak mempunyai teman. Karena tadi dia udah menarik jari temannya, teman-temannya pun langsung membulinya. Tapi pada saat mereka mau memberikan pelajaran kepada anak AFK ini, tiba-tiba aja ketahuan oleh guru dan mereka pun dihukum. Pada saat mereka dihukum ada kejadian lucu yang membuat mereka bertiga itu saling tertawa. Pada akhirnya mereka pun saling berteman. Manapun ia pergi, ia selalu melihat plastik di mana-mana. Jadi bocil ini memiliki teropong plastik. Saat ia mengintip dengan teropong plastik, ia melihat orang-orang itu lagi makan plastik, termasuk kucing yang sedang makan. Lalu di pantai ia melihat ada bocah laki-laki yang tenggelam karena botol plastik. Minuman yang ayahnya belikan untuknya itu bukan minuman lagi, tapi sampah semua. Jadi kesimpulan dari cerita ini, jagalah bumi kita ya guys. Jangan sembarangan membuang sampah karena bumi ini udah banyak berkorban untuk kita. Cewek ini ditempelin sama kuntilanak dan dia harus benar-benar menderita karena dia didudukin sama kuntilanak. Hari ini cewek ini mau mengunjungi kakeknya, tapi dia harus melewati hutan-hutan. Lalu di pertengahan jalan ada sesosok yang mengikutinya. Sesampai di rumah kakek, ia pun mengobrol-ngobrol sama kakek. Lalu di sini ia mengenang masa lalunya. Pohon yang dulunya ia sering bermain di sini itu udah ditebang sama kakeknya. Setelah ia kenalan sama orang desa di sana, di malam hari ia dihantui sama sesosok kuntilanak yang sangat mengerikan. Kuntilanak ini pun langsung bertanya kepadanya kenapa rumahnya itu ditebang. Karena rumah kuntilanak ini ditebang, maka si anak ini menjadi korbannya. Yang pada akhirnya ia ditempelin sama kuntilanak ini. Pihak rumah sakit tidak menemukan penyakit yang ia derita. Ternyata kuntilanak itu menjadikan badan ini sebagai rumahnya. Wawancara teraneh sepanjang masa dan sumpah kalian mesti lihat endingnya. Jadi ceritanya pria ini tuh pergi ke sebuah perusahaan untuk wawancara kerja. Sesampai di perusahaan dia diwawancara itu. Tapi di ruangan itu tidak ada siapa-siapa dan hanya ada mainan anak-anak. Ia pun disuruh untuk memasukkan koin ke dalam kuda itu. Dan ia hanya mengikuti instruksi dari speaker itu. Ia pun menaiki kuda itu dan tidak tahu harus ngapain lagi. Tiba-tiba aja ada suara ketawa yang cekikitan. Duh serem banget, tidak cukup guys, lanjut part 2. Wawancara kerja teraneh sepanjang masa part 2. Setelah ia mengikuti instruksi dari speaker yang ada di ruangan itu, tiba-tiba aja bos datang tuh. Speaker itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat aneh.
Akhirnya ia memilih jawaban C, yang isinya kalau bosnya itu harus menyakiti dirinya sendiri. Bos pun dihukum menggunakan pistol mainan. Tapi tidak lama kemudian bos ini meninggoy. Mayat dari bosnya pun diseret keluar. Pada akhirnya ia di dalam dipukul sampai pingsan. Ia dibawa ke salah satu ruang yang ternyata ada calon pegawai lainnya juga. Calon pegawai yang di sampingnya ini tidak bisa diam, akhirnya dia dihukum gantung. Dan ia pun resmi menjadi pegawai di sini. Dan job desk-nya itu harus membuang mayat-mayat yang udah bertumpuk di ruangan itu. Ia pun diharuskan bekerja sampai seumur hidupnya. Bener-bener menyeramkan banget. Jenis-jenis hantu laki-laki penakluk wanita. Yang pertama itu ada vampir. Vampir memiliki tubuh yang sangat tinggi, kulit pucat dan berpakaian yang sangat rapi. Biasanya vampir keluar di malam hari untuk mencari mangsa. Para wanita jatuh hati kepada vampir dikarenakan mereka itu memiliki paras yang sangat tampan. Yang kedua, Gundurwo. Makhluk ini memiliki tubuh yang sangat besar dan memiliki bulu yang sangat banyak. Menurut legenda, si Gundurwo ini bisa membuat orang-orang jatuh cinta kepadanya, terutama istri-istri orang yang lagi kesepian. Ia juga bisa melakukan kontak kepada manusia, dan bahkan bisa melakukan hubungan badan. Dan bahkan korban bisa dihamilin sama Gundurwo. Yang ketiga, kolor hijau. Makhluk ini digambarkan sebagai sesosok yang botak dan menggunakan kolor hijau. Sebenarnya ia manusia biasa, tapi karena ia melakukan ritual tertentu, ia dapat meniduri wanita tanpa sadar. Yang keempat, orang minyak. Makhluk ini memiliki wujud seperti manusia, tapi dilumuri oleh minyak. Dan ia suka mencuri keperawanan wanita. Cewek ini hamil dan pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Dan anaknya menjadi anak setan. Bener-bener menyeramkan banget. Jadi ceritanya cewek ini tuh menyatakan cinta kepada pria ini. Dan pada akhirnya mereka pun pacaran. Lalu nggak lama kemudian ceweknya ini hamil nih. Tapi cowoknya itu tidak mau bertanggung jawab. Ia pun meminta cewek ini untuk menggugurkan kandungannya. Lalu 3 hari kemudian mereka ke suatu tempat untuk menggugurkan kandungan si pacarnya ini. Di sana mereka ke dukun beranak. Pada awalnya cewek ini tuh takut. Tapi karena pacarnya itu selalu marah-marah, akhirnya dia pun menurutinya. Setelah selesai aborsi, si cowok ini pun tidak pernah menghubungi ceweknya lagi. Tapi pada akhirnya cowok ini kena azab. Ia dihantuin sama anaknya sendiri. Sedangkan ceweknya mengalami depresi dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Lagi asik-asik main permainan, ia melihat ada sesosok yang menyeramkan. Jadi pada saat itu Ayu mengajak Andin untuk pergi ke rumahnya. Karena orang tuanya itu pergi keluar kota. Saat di rumah mereka tuh bermain permainan yang memanggil arwah. Ketika permainan itu sedang dimainkan, permainan itu bergerak sendiri dong guys. Melihat kalau permainannya itu bergerak sendiri, si Andin berpikir kalau temannya ini mengisenginya. Ayu menawarinya untuk melihat hantu dengan menggunakan alat tersebut. Saat Andin melihat dengan menggunakan permainan itu, ia melihat ada sesosok yang muncul lalu mencongkel matanya. Ternyata Ayu merencanakan ini karena dia itu sirik dengan kecantikan si Andin ini. Enggak cukup, lanjut part 2 guys. Lagi enak-enak bermain permainan, tiba-tiba aja ada sesosok yang menyeramkan part 2. Jadi setelah kejadian itu, Andin menjadi tumbal. Dan pada akhirnya Ayu menjadi cantik seperti Andin. Tapi guys, si Ayu masuk penjara karena terbukti dia telah membunuh Andin. Karena beritanya viral, banyak tuh yang mau mencoba main permainan tersebut. Dan ada 3 anak muda yang mau mencoba memainkan permainan tersebut. Seperti biasa, permainan itu bergerak sendiri saat ditanya. Tiba-tiba aja mati lampu. Salah satu teman mereka kerasukan dan membunuh mereka. Dan ternyata pelakunya itu adalah Nia. Ia cemburu dengan Rika karena dia suka dengan Riko. Riko dan Rika meninggal, sedangkan Nia menjadi terkenal karena kasus tersebut.